Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Wulandari dari kelas 21A Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan PG PAUD Universitas Negeri Makassar. Apa itu pendekatan saintifik? Pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa dengan memberi peluang yang sebesar-besarnya kepada anak secara aktif mengonstruk kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan melalui tahapan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengomunikasikan. Apakah pendekatan saintifik itu penting? Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik untuk anak usia dini merupakan hal yang sangat penting untuk mengembangkan diri anak. Para peneliti seperti Essak and Friet tahun 2005, Waters, Diesman, Grishaber, dan Davis tahun 2000 menganjurkan pembelajaran saintifik mulai dikenalkan sebelum anak memasuki sekolah, bahkan anak sejak lahir. Menurut Ravanis dan Bagakis tahun 1998 dan Essak and Friet tahun 2005, hal ini penting untuk membantu anak memahami dunia, mengumpulkan dan mengelola informasi sebagai kunci dasar anak belajar berpikir ilmiah. Bahkan secara alami anak memiliki potensi untuk melakukan kegiatan sains. Mengembangkan berpikir saintifik sejak usia dini akan mempermudah transfer keterampilan saintifik yang mereka miliki menjadi area akademik yang dapat mendukung prestasi akademik. Berpikir saintifik adalah kemampuan memahami masalah, menganalisis, mencari pemecahan, dan menghasilkan sesuatu yang inovatif dan kreatif. Menurut Mullis Jenkins 1988, pembelajaran di PAUD yang miskin dengan proses berpikir saintifik berpengaruh negatif pada perilaku dan pencapaian prestasi anak. Dampak tersebut bersifat menetap hingga tahap pendidikan tinggi. Pengenalan proses pendekatan saintifik pada anak usia dini menurut Duckworth tahun 1987 dilakukan dengan cara melibatkan anak langsung dalam kegiatan, yakni mengalami pencarian informasi dengan bertanya, mencari tahu jawaban hingga memahami dunia dengan gagasan-gagasan yang mengagumkan. Penggunaan pendekatan saintifik pada kurikulum 2013 PAUD dimaksudkan agar anak mendapatkan pengalaman melalui proses mengamati, menanya, mengasosiasi, melakukan, dan menceritakannya yang dibingkai dalam kegiatan bermain. Cara ini akan membantu anak mencapai kesiapan belajar yang dimaknai dalam konteks pencapaian perkembangan anak. Tahap-tahap pendekatan saintifik. 1. Mengamati atau mengobservasi adalah upaya menggunakan panca indera untuk memperoleh informasi tentang objek. Dengan melakukan panca indera akan diperoleh sejumlah informasi mengenai objek. 2. Menanya adalah upaya memperoleh informasi lebih lanjut tentang objek yang diamati. Aktivitas ini berkaitan dengan keingintahuan. Sesungguhnya anak usia dini masih memiliki keingintahuan ini dan tugas guru untuk meningkatkannya. Untuk itu, guru dapat menunjukkan suatu objek atau sejenisnya dan mendorong anak untuk bertanya. 3. Mengumpulkan informasi. Berdasarkan pertanyaan anak tentang benda yang dikemukakan pada tahap menanya, guru mengajak anak untuk mengumpulkan informasi. Misalnya, anak dapat diajak ke perpustakaan untuk membaca buku, melihat gambar, ataupun yang lainnya. Lalu, guru dapat membantu memberitahu nama benda berkenan dengan karakteristik benda. 4. Menalar. Sani mengumumkan bahwa menalar adalah aktivitas mental khusus dalam melakukan inferensi. Dari proses inferensi akan diperoleh kesimpulan-kesimpulan. Pada tahap penalaran ini diharapkan anak dapat menemukan kaitan antara informasi satu dengan informasi lainnya. 5. Mengomunikasikan. Mengomunikasikan adalah proses penyampaian informasi kepada orang lain agar orang lain memiliki informasi tersebut. Mengomunikasikan ini merupakan suatu kemampuan yang perlu dikembangkan pada diri anak. Dengan berkomunikasi, anak berpeluang untuk berbicara dengan orang lain, saling mengenal dan menjalin persahabatan. Kegiatan ini juga membantu anak memiliki keterampilan sosial emosional. Anak belajar menyadari emosi secara akurat, mengontrol diri, dan mengelola diri. Kegiatan belajar saintifik berbasis host dilakukan dengan kegiatan yang sederhana,
tetapi melalui langkah pembelajaran yang benar-benar dilaksanakan dengan terstruktur. Berikut salah satu contoh kegiatan saintifik berbasis host yang mengambil tema bermain peran dokter yang baik. Dengan tahapan yang terstruktur diharapkan dapat menstimulasi anak untuk berpikir host. Beberapa tahapan kegiatannya adalah 1. Memperkenalkan tokoh atau benda-benda yang digunakan sebagai properti bermain peran dokter-dokteran dan berbagai media pembelajaran, seperti contohnya yaitu baju dokter, stetoskop baju perawat, topi perawat, buku catatan perawat, termometer, ruang dokter, dan perlengkapan serta gambar-gambar yang mendukung keadaan di ruang dokter atau rumah sakit. 2. Pengenalan tokoh atau mengekspresikan bagaimana kalau menjadi salah satu tokoh. 3. Menggunakan properti atau stetoskop, termometer, tensimeter, dan lainnya. 4. Dialog dan pemeranan. Dan terakhir yaitu refleksi pengalaman. Kegiatan yang seharusnya dilakukan guru adalah 1. Meminta anak untuk melihat benda yang ditunjukkan. 2. Meminta anak menyebutkan nama benda yang ditunjukkan dan siapa saja subjek yang terlibat berkenan dalam kegiatan di rumah sakit atau menggali pengetahuan anak. 2. Minta anak untuk mengekspresikan diri sebagai tokoh yang dikenal dan tanyakan apa yang dirasakan saat mengekspresikannya. 3. Guru dapat mengajak anak untuk mencari informasi. 4. Memberikan masalah dengan mengajak anak bercakap-cakap. Minta anak mengekspresikan diri kalau kena pisau. Minta anak mengajukan pendapat dan tampung pendapat anak. Dan terakhir, minta anak mengemukakan apa yang diperolehnya dari kegiatan bermain peran. Baiklah, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.